Selamat bertemu, salam sukses buat kita semua. Kali ini kita akan membahas dasar perangkat keras PLC. Jadi seperti pada video yang lalu saya sudah jelaskan bagaimana hubungan antara PLC dengan relay atau relay dengan PLC. Bagaimana kalau kita menggunakan relay, bagaimana kalau kita menggunakan PLC. Nah, yang kita gunakan pakai PLC tidak menutup kemungkinan dapat kita buat dalam bentuk relay saja atau hardwiring menggunakan relay saja. Nah, prinsip dasar atau dasar-dasar perangkat kerasnya PLC dalam bagan adalah seperti ini kira-kira ya. Jadi secara umum seperti ini ya. Jadi PLC itu sesungguhnya dia terdiri dari 3 bagian ini. Ada bagian inputnya, kemudian ada bagian outputnya. Lalu di tengah-tengahnya ada CPU atau Central Processing Unit. Nah, untuk khusus CPU ini saya sudah bahas dalam video-video saya yang lalu. Baik CPU untuk mikroprosesor maupun CPU untuk microcontroller. Prinsipnya sama. Jadi dia berfungsi untuk fungsi matematis, bisa juga fungsi logika, bisa juga fungsi-fungsi yang lain, tergantung program. Nah, program yang digunakan dalam CPU ini terutama dia bahasa assembling atau assembler ya. Dia menggunakan bahasa assembly dan tidak menutup kemungkinan menggunakan bahasa-bahasa yang lain, misalkan basic, kemudian bahasa C dan sebagainya tergantung di mana kita atau kita familiar dengan program yang mana. Jadi CPU ini bisa diprogramkan pada dasarnya. Nah, kalau di dalam PLC CPU ini berfungsi untuk memprogramkan controlling untuk input dari outputnya, untuk output dari inputnya. Jadi input ini mengontrol output. Input mengontrol output. Dengan cara apa? Dengan cara memprogramkan menggunakan program ladder ya. Nanti pada kesempatan berikut kita akan bahas bagaimana program ladder itu. Nah, saya tidak bermaksud untuk mengajarkan bagaimana perangkat keras PLC ini, tapi ini hanya merupakan dasar sehingga kita dapat memperlakukan PLC itu sesuai dengan fungsinya. Sehingga saya angkat dasar perangkat keras ini. Jadi secara umum seperti ini, ada input, ada proses atau processing unit atau CPU, kemudian ada output. Nah, input itu bisa berupa sensor, bisa berupa switch, atau bisa berupa beberapa hal. Kalau misalkan ada sensor analog, berarti CPU-nya ini atau PLC ini memiliki digital atau analog pin. Jadi kalau yang banyak digunakan itu yang digital pin saja. Nah, digital pin itu bukan berarti tidak bisa dipakai untuk analog. Bisa juga, asal kita punya kemampuan untuk merekayasa. Nah, lalu fungsi daripada atau prinsip kerja dari PLC ini, yang pertama menerima input dari switch atau sensor atau perangkat lain, itu yang pertama. Yang kedua memproses input berdasarkan program. Yang ketiga ya, fungsi atau prinsip kerjanya ini adalah menghasilkan output untuk mengendalikan perangkat keras dan mengubah proses. Sudah pasti perangkat keras yang ada pada output. Kemudian yang keempat adalah proses itu berulang atau dalam siklus yang sangat cepat sesuai dengan program yang kita gunakan atau sesuai dengan program kita. Jadi PLC ini akan berfungsi ketika kita programkan, itu intinya. Ini yang pertama yang saya perlu perkenalkan. Jadi bagan atau blok diagram dari PLC itu yang penting ada inputnya, kemudian saya sudah perkenalkan input itu ada pin-pinnya, kemudian pin-pin itu merupakan alamat dari prosesornya, kemudian output juga demikian merupakan alamat, kemudian outputnya bisa digunakan untuk motor, untuk lampu, untuk apa saja, untuk speaker, tergantung kita program, lalu inputnya seperti itu. Kemudian yang berikut,
Kalau saya lebih sedikit memecahkan, jadi ada peralatan input, sudah pasti ini di luar daripada PLC-nya. Kemudian ada catu daya juga di luar. Pada video yang lalu saya sudah jelaskan catu daya itu di mana dipasang. Kemudian ada peralatan penunjang seperti komputer dan sebagainya untuk memprogramkan. Itu termasuk peralatan penunjang. Lalu ada input interface. Ini yang penting, ini sudah pasti di dalam PLC. Kemudian ada output interface juga. Itu di dalam PLC. Kemudian ada peralatan output sudah pasti di luar PLC. Kemudian ada CPU. CPU ini ada sekian bagan lagi di dalam. Jadi ada alunya atau arithmetic logiknya, kemudian ada register dan sebagainya, tapi kita tidak jelaskan secara detail di sini. Kemudian ada penyimpanan atau memorinya. Nah, ini blok yang umum, ya, yang dapat kita pelajari secara kasar saja, jadi tidak mendetail. Nah, sehingga kita bisa menggambarkan bahwa input itu memberikan kepada CPU untuk diprogramkan untuk mengontrol output. Seperti itu. Jadi diagram bloknya secara kasar atau secara garis besar seperti itu. Kemudian bagaimana dengan input? Bentuknya seperti apa? Bagaimana dengan interface, output interface atau interface output atau interface inputnya? Bagaimana bentuknya? Pada video yang lalu saya sudah jabarkan bahwa bentuknya itu ada dua macam. Input interface-nya bisa transistor, bisa juga relay. Begitu juga output interface-nya. Bisa transistor, bisa relay. Jadi ada dua macam. Bisa relay, bisa transistor. Transistor dibagi lagi. Ya, dibagi lagi. Ya. Namun itu tidak terlalu penting saya kira penjelasannya. Yang penting ada input, ada output, dan bisa terdiri dari relay, bisa terdiri dari transistor. Kalau transistor sudah pasti prinsip kerjanya switching. Pada video-video saya yang lalu atau yang lain juga saya sudah jelaskan bagaimana transistor dijadikan switching dan sebagainya. Jadi saya sudah membuat video itu dan saya kira sudah beredar di YouTube. Jadi tinggal dicari saja. Selanjutnya, interface input ini kita akan bahas seperti ini. Jadi di input interface-nya itu dia menerima peralatan luar, misalkan switch atau sensor atau apa saja, dipasangkan seperti pada materi yang lalu. Satu terminal dari input atau switch-nya dihubungkan dengan catu daya. Catu dayanya bisa diambil dari pin yang ada pada output, bisa juga dari luar atau dari power supply. Kemudian terminal yang satu itu dihubungkan dengan pin in atau digital input pada alamat pada inputnya. Saya sudah pernah jelaskan itu. Jadi pemasangannya seperti itu peralatan luarnya. Lalu di dalamnya ini pada inputnya sesungguhnya ada rangkaian seperti ini, ya. Gambaran rangkaiannya seperti ini. Jadi input ini bisa dipasang bolak-balik baterainya. Kenapa bisa dipasang bolak-balik? Karena di dalamnya sudah ada bridge untuk menetapkan arah positifnya di mana, arah negatifnya di mana untuk rangkaian ini. Ya. Kemudian ada dioda foto atau LED atau bisa juga infrared. Kemudian ada fototransistor di dalamnya. Nah, dioda ini untuk men-trigger fototransistor ini untuk menghidupkannya sebagai switch. Ya, jadi berfungsi untuk switch ini. Nah, inilah yang bisa diganti pakai relay kalau dia menggunakan jenis relay. Ya, jadi ada diodo fototransistor dan light emitting diodanya. Kemudian ini dirangkai seperti ini dalam sebuah casing, ya. Dan ini merupakan jenis yang menggunakan transistor. Kalau relay tinggal diganti saja. Ini diambil dari coilnya, lalu kontaknya diambil keluar ke output. Lalu output ini dihubungkan dengan internal circuit atau CPU daripada
PLC itu sendiri, ya. Jadi inputnya dihubungkan dengan CPU-nya melalui input interface ini. Nah, input interface ini ada dua macam, bisa relay, bisa transistor. Ini yang transistor. Ya, sekali lagi, sumber tegangan pada input ini bisa dibolak-balik. Kenapa? Karena ada pengaman di dalamnya, ya. Kemudian ini prosesnya di sini diprogramkan dan seterusnya, lalu keluar dia, ya. Keluar ke output interface-nya, ya. Jadi output interface-nya itu output interface-nya, ya, dihubungkan dengan dioda, ya, LED, atau bisa saja pakai pakai infrared, bisa saja. Kemudian pada ini ada indikator outputnya, sama seperti di sini tadi ada indikator inputnya. Kemudian ini dihubungkan dengan LED, lalu LED itu men-trigger outputnya menjadi switch, transistor ini jadi switch. Nah, ini juga bisa diganti pakai relay kalau jenis relay. Tapi kan dalam produk tercetak di dalam, jadi tertanam di dalam, sehingga kita tidak mungkin merubahnya. Nah, inilah rangkaian output interface-nya, di mana ada CPU-nya, kemudian ada relay atau transistor fotonya, kemudian dihubungkan dengan transistor penguat lagi, lalu masuk keluar ke output, pin output daripada PLC-nya sendiri. Yang satu, kemudian yang satunya COM-nya. Lalu beban, kemudian beban ini dihubungkan dengan sumber tegangan, ya. Sumber tegangan DC atau AC, tergantung. Kalau DC berarti 25 volt, berarti kalau transistor dia pasti menggunakan DC. Jadi kalau kita ingin merubah ke AC, berarti beban ini kita hubungkan dengan relay dulu, ya. Tapi itu teknik pengawatannya, penjelasannya sendiri lagi seperti pada relay, ya. Jadi itulah proses yang ada di dalam. Proses yang ada di dalamnya ada input interface, bisa transistor, bisa relay. Kemudian ada output interface, bisa transistor, bisa relay. Lalu diprogramkan, inputnya diprogramkan untuk mengontrol output, untuk mengontrol beban yang ada pada output. Nah, ini. Jadi, sekali lagi, ini yang digambarkan ini adalah menggunakan transistor. Penggantian relaynya pada kotak yang titik-titik ini. Ini ada contohnya di bawah kalau menggunakan relay. Ya, kalau menggunakan relay seperti ini. Jadi dari internal circuit atau CPU PLC-nya, kemudian di atasnya ada indikator. Jadi kalau setiap PLC yang sudah terpasang ke sumber ke power supply itu pasti indikatornya menyala kalau tidak kalau tidak terdapat error. Lalu output ini dihubungkan dengan relay, lalu relay dihubungkan dengan beban. Ini masih di dalam PLC. Beban ini yang di luar, ya. Nah, beban ini kalau listrik berarti kita harus menambahkan relay. Lalu beban ini harus dihubungkan, diserikan atau dihubungkan dengan sumber tegangan, karena ini output, berarti sumber tegangannya sumber tegangan yang ada pada PLC itu sendiri. Ya, bisa sumber tegangannya ini ada istimewanya, bisa dibolak-balik juga. Bisa positifnya di atas 24 volt, bisa negatifnya di atas ini. Ya, ini menggunakan output relay, ya. Jadi bisa tanpa polaritas, kalau saya tuliskan di sini maksudnya bisa positif di atasnya, bisa negatif. Ya, itulah gambaran dalam dari sebuah PLC secara umum. Jadi semuanya seperti itu. Ya, relay jenis apa saja. Nah, pada umumnya kan relay yang beredar di kita ini masih produk luar. Jadi masih menggunakan produk luar. Namun dalam negeri juga sudah ada, di mana pengembangan dari Arduino saja kita jadikan PLC, lalu kita kembangkan program leadernya menggunakan aplikasi atau software yang dibuat oleh anak bangsa. Jadi kita juga punya itu namanya OutCell. Jadi PLC-nya nama OutCell dan sekaligus softwarenya itu juga sudah beredar di mana-mana.
Nah, itulah gambaran dasar atau prinsip dasar hardware-nya PLC yang kita perbincangkan ini. Kemudian pada video yang lalu juga saya sudah gambarkan bagaimana dasar pengawatan, ya, dasar pengawatan dari PLC itu, seperti yang saya sudah sampaikan pada video yang pada materi yang lalu, bahwa di dalam PLC itu secara bayangan, ya, dia hanya terdiri dari relay atau coil pada inputnya dan kontaknya pada output di dalamnya ini. Lalu tinggal kita tambahkan peralatan luar pada outputnya, bisa berupa motor, berupa lampu, dan berupa segala macam, bisa saja di sini. Yang penting bisa kita lihat hasilnya. Kemudian pada input bisa berupa switching, kita tambahkan pada inputnya, pada alamatnya. Bisa juga berupa sensor dan sebagainya, dan peralatan-peralatan lain. Ini dasar wiringnya atau pengawatannya. Ya, nanti dasar pengawatan ini akan saya bahas lebih mendalam lagi, sehingga ini baru pengantar saja. Saya kira demikian. Mudah-mudahan video ini dapat membantu, dapat mencerahkan kita untuk memahami bagaimana prinsip rangkaian atau bagian dari hardware-nya PLC. Kalau ada kekurangan, tolong nanti dikomentari atau ditambahkan. Tulis saja di kolom komentar channel saya. Channel saya Lukas Wila. Saya kira demikian. Selamat belajar. Semoga sukses buat kita semua.